Selamat siang, Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 22. Dengan saya NIM 12S25018, Ripka Syanturi, Dan dengan saya dengan NIM 12S25094 dengan nama VB Yolanda KM Semusim. Jadi di sini kami akan menjelaskan program yang sudah kami bentuk untuk penyelesaian dari studi kasusnya ini. Tapi sebelum ke logaritmnya, flowchartnya, saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada soalnya. Di kampus, aplikasi Juragan Buku, Besutan Ucok, dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur menyelutuk, buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan feature request. Tiur, dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celutukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik untuk direkomendasikan adalah satu rating tergolong basic atau minimal 4,7 dan nilai diskonnya tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40,00%. Multidata pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan tanda penghubung pada saat membaca ISBN. Perhatikan contoh input pada example 1 dan example 2. Nah, Definiting the Ultimate Base ini, setiap kali selesai membaca satu rangkaian data buku, aplikasi akan menentukan apakah buku tersebut tergolong eh, the ultimate base atau tidak berdasarkan karakteristik yang diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah segmen tambahan. Untuk buku yang tergolong the ultimate base akan ditulis the ultimate base. Jika tidak, maka akan ditulis tanda penghubung seperti ini. Nah, ini nanti contoh pertama dan ini yang akan diinput dan ini outputnya. Dan contoh yang kedua ini yang diinput dan outputnya ini. Jadi nanti akan kita eh, coba contohnya ini ketika programnya selesai dijelaskan oleh teman saya PB. Jadi di sini ini adalah program yang sudah kami susun untuk mengerjakan apa yang tadi dikatakan untuk memasukkan lebih dari satu data buku. Jadi di sini declare-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelumnya, juragan buku. Jadi di sini eh, kami buat eh, string ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, kategori diskon, dan kategori buku. Di sini kami buat dia bentuk, kami pakai tipe data yang string. Kemudian di sini di stok kami pakai tipe data yang integer. Kemudian di yang ketiga ini harga pembelian, rating, minimum margin, penilaian buku. Di sini kami pakai dia real. Jadi
apa yang udah kayak variabel yang udah masuk ke sini, ini akan digunakan di eh, selanjutnya di penginputannya juga. Jadi tanpa variabel yang dimasukkan di sini, maka programnya tidak akan berjalan atau mungkin inputnya tidak diketahui karena tidak ada data yang dimasuk. Oke, lanjut. Nah, setelah memasuki tahap penyimpanan data ke variabel pada tiap tipe data, di sini kami menggunakan, selanjutnya kami menggunakan looping do, yang dimana di bagian do sebelah kanan ini, itu kami menaruh atau menyimpan sebuah variabel di inputan dengan variabel ISBN. Lalu selanjutnya kami menggunakan if atau jika, di mana conditional expression-nya itu adalah ISBN, ini tanda sama dengan, dan triple dash. Lalu selanjutnya, jika dia false, maka kami akan memasukkan 4 variabel, yaitu variabel pertama eh, adalah judul dengan tipe dengan chart input, lalu dilanjutkan dengan input penulis, lalu dilanjutkan lagi dengan input tahun terbit, lalu dilanjutkan lagi dengan input penerbit sesuai dengan yang ada pada variabel di chart declare tadi. Lalu memasuki eh, setelah memasuki input penerbit tadi, dilanjutkan dengan if yang kedua, di mana if yang kedua ini berisikan penerbit sama dengan triple dash. Yang dimana penerbit, kalau dia benar, di bagian true, variabelnya berisikan penerbit sama dengan expression triple dash. Tapi kalau dia false, ya penerbit sama dengan penerbit. Variabel penerbit sama dengan expression penerbit. Lalu dilanjutkan lagi dengan inputan format buku elektronik. Dilanjutkan lagi dengan input harga pembelian. Dan dilanjutkan lagi dengan input minimum margin sesuai dengan yang ada pada soal studi kasus tadi. Nah, setelah menginput minimum margin, dilanjutkan dengan if yang ketiga, di mana if yang ketiga ini berisikan minimum margin lebih besar 0, di mana ini itu untuk kategori diskon. Jadi kalau true dia lebih besar 0, itu expressionnya adalah triple dash dan variabelnya adalah kategori diskon. Nah, kalau dia tidak sesuai atau kata lainnya bisa dibilang false, itu akan dilanjutkan dengan if yang keempat, di mana minimum margin lebih kecil kurang eh, harga pembelian dikali 40 per 100. Di mana kalau dia sesuai dengan kategori yang ada pada if yang keempat ini, itu nanti mengeluarkan expression once in a lifetime. Lalu lanjut dengan if yang kelima, di mana if yang kelima ini berisikan minimum margin lebih kecil kurang harga pembelian kali 20 per 100. Dan yang diharapkan kalau kategori diskonnya itu pas dengan if yang kelima ini, maka nanti dia masuk ke kategori never come twice. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan kategori pada if minimum margin ini, maka dia nanti akan masuk ke kategori diskon no regret. Nah, lanjut. Setelah masuk ke kategori diskon tadi, kita akan masuk ke menginput stok. Stok ini merupakan ya stok berapa buku yang ada pada soal studi kasus tadi.
Lalu dilanjutkan dengan rating. Rating ini adalah penilaian buku dan ada 4 rating. Ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis rating. Dan rating yang pertama itu menggunakan chart if, di mana conditional expression-nya itu rating lebih besar sama dengan 4,7 atau 4,7. Nah, kalau dia sesuai dengan rating 4,7 itu, atau lebih besar atau lebih besar sama dengan dari 4,7, maka itu termasuk ke kategori best pick. Dan variabelnya diikuti dengan kategori expressionnya best pick. Nah, dilanjutkan kalau misalnya kategorinya itu nggak sesuai dengan rating yang ada pada if pertama ini, maka dia akan mengarah ke false, di mana dilanjutkan dengan chart if juga, di mana rating lebih besar sama dengan 4,5 itu kalau sesuai dia termasuk kategori must read. Nah, lanjut ke if yang ketiga untuk rating, di mana kalau ratingnya tidak sesuai dengan rating yang 4,5 tadi, maka dia akan dilanjutkan dengan rating lebih besar sama dengan 4,0. Yang di mana rating lebih besar sama dengan 4,0 ini expressionnya atau kategorinya itu termasuk recommended. Lalu, kalau dia tidak sesuai dengan lebih besar sama dengan 4,0 ratingnya, maka dilanjutkan ke if berikutnya, di mana berisikan conditional expression rating lebih besar sama dengan 3,0. Kalau dia benar, kalau dia sesuai dengan rating kategorinya, maka dia termasuk expression average. Nah, tapi kalau dia salah, atau bisa dibilang di bawah 3,0, itu termasuk kategori low dari 3,0 sampai 0. Tuh. Nah, lalu dilanjutkan dengan kategori buku. Nah, sebelum masuk ke kategori buku, kita harus tahu dulu chart if yang dimana berisikan kategori diskon sama dengan once in a lifetime dan kategori sama dengan best pick. Jadi ini operator sama dengan operator dan ini juga dan merupakan operator juga. Nah, jadi kalau dia eh, benar atau sesuai, maka kategori bukunya itu adalah the ultimate best atau top sesuai dengan yang ada pada soal tadi. Tapi kalau dia salah, maka variabel kategori bukunya itu akan menghasilkan atau mengeluarkan triple dash atau dia tidak ada atau dia tidak berlanjut seperti itu. Nah, tentunya yang terakhir itu kita memasukkan outputnya untuk mengetahui keluaran yang ada pada studi kasus tadi. Nah, tentunya eh, output outputnya itu berisikan variabel-variabel gabungan yang ada pada eh, chart declare tadi yang yaitu di ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, rating, kategori diskon dan kategori buku. Jadi ini itu merupakan tanda untuk pemisahan dari setiap variabel supaya kita tahu dan agar tertata rapi. Nah, ini itu merupakan loop eh, yang dimana ini namanya adalah do loop yang berisikan conditional expression yaitu ISBN tidak sama dengan atau triple dash dan berakhir dengan cert N. Baiklah, jadi sudah dijelaskan oleh teman saya VB dalam apa aja yang digunakan untuk membuat programnya tadi. Jadi programnya ini T03 sebelumnya udah ada dua program yang kami gunakan. Yang pertama juragan buku dan yang kedua itu juga juragan buku. Tapi situ dia yang kategori diskon ini. Kemudian
kategori bukunya yang bagaimana. Kemudian T03 ini yang diminta tadi dari soal itu adalah tambahannya yang ini, kategori bukunya yang triple dash ini tidak ada sama yang The Ultimate Base, yang mana buku yang masuk ke The Ultimate Base. Jadi kita akan ngeraninnya dan kita pakai contoh yang tadi ada di soal. Jadi di sini kita eh, input dia. Jadi kemudian kita lanjut lagi. Setelah ini, tadi kan katakan dia bisa menginput dari suatu data info. Jadi ini nggak usah kita run ulang deh, tapi kita langsung bisa output lagi dia. Kita bisa langsung output lagi. Kita coba lagi contoh kedua. Ada CR. Jadi ini juga tadi katanya kan kategorinya itu nanti di 03 ini, di 03 ini diminta tadi yang dia TUB atau The Ultimate Base sama yang tidak. Jadi ini contohnya nih. Yang dari buku pertama kita masukkan, ini outputnya sama kayak ini. Jadi dia ini bukan masuk ke The Ultimate Base. Dan buku yang kedua ini dia masuk The Ultimate Base. Nah, lalu dia akan terus berlanjut dan akan mengeluarkan output jika kita memasukkan input yang sesuai. Nah, untuk yang ini itu, untuk auto gradingnya, kami hijau dan artinya kesimpulan dari tugas studi kasus ini, kami sukses menjalankan dan membuat program pada Slogaridom. Nah, jadi adapun kendala kami, awalnya kami bingung dalam penyusunan programnya. Cuman setelah kami pahami lagi lebih teliti, eh, dari T01 yang juragan buku sampai T03 itu semuanya berkaitan. Dan kita tuh programnya semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Jadi di awalnya itu kan kebingungan yang ininya tambahnya tuh 2 kali menginput. Tapi setelah kami paham lagi, akhirnya kami bisa menuntaskan programnya, kami bisa menyelesaikannya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.